sama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin dapat dari Treasure Cafe. Namanya adalah Biowormwood ya. Jadi saya main di sini itu berkali-kali, kemarin dapat banyak ya. Banyak juga. Jadi buat yang kalian penasaran Treasure Cafe-nya, carilah itu judulnya kalau nggak keliru, Treasure Cafe Biowormwood ya. Nah, ini dia adalah era galaktik, dimana era galaktik itu sudah berjalan 2 tahun lebih. Jadi untuk speednya nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kalian tanya, Bang, monster era galaktik itu masih bagus nggak dibuat push trophy? Jawabannya enggak, mohon maaf ya. Kalau dipakai di cavern boleh mungkin ya, kita lihat skillnya mumpuni atau tidak. Jadi kalau untuk push trophy itu yang paling disarankan memakai 3 era terbaru. Jadi monsternya 3 era terbaru itu yang paling disarankan ya. Kalau pakai era lama itu kurang disarankan. Kenapa? Kalah di speed, kalah di kecepatan ya. Jadi nanti musuhnya mendapatkan giliran 2 kali, kita baru 1 kali. Nah, itu juga salah satu penyebab kekalahannya. Untuk skill-skillnya yang tak pakai ya seperti biasa, yang ada bintangnya ini adalah yang sering sekali dipakai sama pemain Monster Legends ya. Nah, Biowormwood sudah lama galaktik ya, 2 tahun lebih. Untuk elemennya adalah metal dan juga natur, dimana dua elemen ini akan lemah terhadap elemen api dan juga elemen magic. Jadi kalau kalian memakai Biowormwood, pastikan attacker musuh tidak mempunyai elemen magic ataupun elemen api ya, karena nanti kalau attackernya musuh berelemen itu dan sedang memukul Biowormwood, nanti dia akan menerima kerusakan berlebih ya. Ini kalau dari desainnya sih lumayan bagus, cuman kalau kelihatannya itu dia seperti kepompong dah, yang di dalamnya kayak ulat ya, kayak ulat ya, ular entahlah, terus dikasih kayak helm kayak gitu ya. Lucu, lumayan lucu, cuman agak menjijikkan juga ya, agak ada robotiknya. Nah, kita langsung bahas untuk evolving trait ya. Kita akan bahas semuanya dari trait, skill, terus special skill, relic, rune yang terbaik untuk apa ya. Nah, untuk speednya 12.200, ini untuk level 130. Nah, kalau Biowormwood sendiri ini level 100 sudah mendapatkan kebal dari poison ya. Jadi dia tidak bisa diberikan tortur yang namanya poison. Kalau diberikan efek seperti toksin, seperti itu, toksin kan elemen natur juga, itu tetap masuk. Elemen burning seperti ignite, quicksand, drowned, sunburn dan lain-lain itu tetap saja masuk ya. Dia hanya kebal dari poison. Untuk trait pertama ini menurut saya ya lumayan lah ya, kebal dari satu tortur. Hanya saja lebih baik di atasnya masih ada trait seperti ini lagi ya, jadi kebal tortur, jadi akan kebal semuanya tortur, itu lebih bagus. Nah, kalau untuk level 100 dia mempunyai resurrection block, dimana resurrection block itu dia memblokir semua monster yang bisa hidup kembali lagi atau dihidupin kembali dengan skill ya. Jadi memang ada bang monster yang udah mati kok bisa dihidupin lagi, ada banyak ya. Monster M bang, contohnya apa bang? Monster M ada, Ancestor ada. Monster M kemungkinan ya ada yang seperti ini. Siapa ya? Monster M yang bisa menghidupkan kembali itu ada kok, seingat saya. Lupa saya namanya. Pokoknya ada ya. Cuman eranya sudah lama, Blossom kalau nggak keliru. Nah, kalau Ancestor mungkin bisa dibilang ini dia bisa menghidupkan kembali semua rekan tim dengan total darah 50% ya. Itu ngerepotin juga ya, jadi dia memblokir semua itu. Ataupun monster-monster yang bisa hidup kembali dengan essence ya dari relics. Nah, kalian bisa lihat reliknya ini. Nah, jika dia mati, dia hidup kembali dengan darah 98.000. Nah, kalau bisa hidup kembali lagi gitu nggak dibolehin ya. Itu nggak dibolehin. Jadi itu lumayan ngerepotin juga. Nah, dia memblokir semua relik seperti itu ataupun skill-skill seperti itu. Pokoknya yang bisa hidup kembali itu tidak dibolehin ya. Nah, untuk Biowormwood sendiri dia spesialisnya apa? Attacker, tanker, support. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia adalah support berelemen metal dan juga natur. Bisa memberikan efek damage reduksi dan juga memberikan tortur berupa Nanovarius
ya. Jadi Biowormwood ini dia spesialisnya memang support. Jadi support itu tugasnya membantu attacker dan juga tanker ataupun menggiring jalannya pertandingan. Itu adalah tugasnya support, ya. Nah, untuk skill 1, 2, 3, 4 ini kita akan bahas di denguan sekalian diuji coba, ya. Nanti kita akan bahas untuk efek-efeknya, ini banyak sekali. Nah, kalau untuk special skill kita langsung ke bawah, Cell Mines. Oh, ini udah selesai semua. Oh, sorry. Belum selesai semua. Level 130 ya. Terakhirnya adalah status caster minor blind. Jadi di awal giliran si Biowormwood ini, di awal giliran setelah dia mendapatkan giliran yang pertama, dia langsung mengaktifkan minor blind, di mana minor blind itu dia langsung memberikan efek minor blind ke semua musuh. Minor blind itu memberikan menurunkan penglihatan ataupun akurasi musuh sebesar 25%. Jadi untuk Biowormwood ini nanti kalau dipukul musuh bisa meleset dengan peluang 25%. Kalau meleset, kalau di dalam game itu namanya miss ya tulisannya. Itu nggak ada tortur yang masuk, kerusakan nggak ada damage-nya sama sekali, nggak ada yang masuk kerusakannya ya. Ataupun efek kontrol ataupun efek-efek debuff itu nggak ada yang masuk juga. Dan itu skillnya bisa try-nya bisa di combo ya dengan trade hardened atau bulwark demon super demons ya. Jadi trade seperti itu dia di kombonya seperti ini. Contoh super demons dia memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau punya trade seperti itu ditambah minor blind peluangnya menjadi 75% ya, naik gratis. Yang minor blindnya 25 dari trade-nya 50. Jadi itu kombonya ya. Nah, kalau untuk skill-skillnya, nah, special skill dia memberikan efek Nanovarius untuk semua musuh ya, Nanovarius. Jadi Nanovarius itu berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% berelemen metal ya, setiap giliran selama 3 giliran, dan juga dia ngeblokir semua efek positif yang akan datang. Contoh, musuh yang terkena Nanovarius akan memberikan efek double damage proteksi, ataupun pokoknya yang efek positif ya, space time evasion itu nggak bisa semuanya, bisa sama sekali ya, nggak masuk. Jadi itu adalah fungsi Nanovarius ya. Efek pasifnya bagus, kerusakannya metal itu juga bagus. Nah, setelah dia memberikan Nanovarius untuk semua musuh, dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, untuk semua musuh berelemen metal ya. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek total damage reduksi. Nah, ini harus kalian ingat juga, total damage reduksi itu dia tidak bisa memberikan kerusakan. Contohnya, monster musuh diberikan efek total damage reduksi. Semua monster musuh yang terkena total damage reduksi, kalau mukul ke teman kita atau mukul temannya sendiri, semisal musuhnya terkena possession ya, nah itu damage-nya nggak ada yang masuk. Hanya saja harus diingat, tortur dari skill, terus seperti kontrol ataupun seperti debuff itu tetap saja masuk, hanya kerusakannya saja yang nggak masuk. Itu adalah efek total damage reduksi. Jadi untuk fungsinya itu sebenarnya total damage reduksi menurunkan kerusakan sebesar sebagian menjadi cuma 0 ya. Pokoknya kerusakan yang akan datang dijadikan 0. Nah, itu adalah fungsi total damage reduksi. Untuk yang tanya-tanya untuk urutan kerusakan seperti moderate ini, sebenarnya ada 5 urutan kerusakan. Yang pertama dari terkecil adalah low, moderate, heavy, massive, dan insane ya. Jadi seperti itu. Moderate itu urutan kedua ya sebenarnya. Dan kita langsung ke Rolex ya, dimana dia juga punya talent itu sepatu, itu dapat gratis ya dari rank up. Untuk yang belum tahu dia fungsinya apa, sepatu ini dia waktu di awal giliran, jika staminanya Biowormwood ini di bawah 50%, dia kenapa diperbesar, dia memberikan kerusakan tambahan sebesar 5.500, bisa dipakai 2 giliran. Dan juga dia memberikan penambahan kecepatan sebesar 1600, itu bisa dipakai 2 giliran juga, bisa dipakai 2 kali selama 2 giliran. Jadi 2 giliran, semisal udah aktif yang pertama bisa 2 giliran, terus nanti di giliran ketiga ternyata aktif lagi ya, itu berarti bisa ya. Jadi 2 kali itu pokoknya totalnya. Nah, ini tak buang saja. Kenapa bang kok dibuang? Ya gak apa-apa. Nah, untuk reliknya ini
tak sarankan menggunakan Torvagmas. Jadi Torvagmas ini karena memang Biowormwood support ya, jadi dia berfungsi sebagai kalau salah satu rekannya Biowormwood ini staminanya di bawah 50%, dia langsung mengisi staminanya yang hampir habis itu sebesar 54 bisa dipakai 2 kali. Ini relik yang tak sarankan adalah relik yang bisa di craft. Jadi semua player Monster Legend bisa punya ya, bukan eksklusif. Dan juga ini yang tak bahas adalah level 1 semuanya. Kalau level 45 nanti kasihan yang level 1 nggak tahu damage-nya ya. Kalau mau di craft itu nanti ada keterangannya berapa poin gitu untuk level max-nya. Kalau level satunya kan nggak tahu ya. Jadi ini yang tak review adalah level satunya ya. Nah, ini Torvagmas juga memiliki pasif yang kedua. Untuk pasif yang pertama ini lebih dominan memberi stamina. Kalau pasif yang kedua ini dominannya memberikan efek repetanse ke musuh. Jadi contoh si Biowormwood ini memberikan kerusakan untuk skill 1. Ini kan untuk multiple enemies ya, untuk semua musuh. Setelah itu, setelah diberikan kerusakan untuk semua musuh, jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka Biowormwood ini memberikan tortur tambahan berupa repetanse. Itu aktif dari relik yang namanya Torvagmas ya. Nah, itu yang relik pertama. Yang relik kedua ini terserah kalian mau dipakai apa. Dipakai banner, pokoknya itu yang nambah stamina. Itu yang paling tak sarankan. Bang, contohnya apa? Banyak ya. Kalian bisa pakai obsidian saja yang bisa di craft ya. Nah, ini juga bisa. Ini kok gold? Oh enggak. Obsidian ya. Obsidian. Strength itu enggak. Nah, ini boleh juga penyembuhan darah ya. Nah, Flareon banner ini juga lumayan bagus ya. Ini Flareon ini juga lumayan bagus. Jadi untuk pilihannya yang paling tak saranin adalah Flareon ataupun ini Heliums ataupun si Royal Magus, karena Royal Magus ini bisa menambahkan stamina-nya saja. Kalau disuruh milih tetap saja kalau nggak Royal Magus ya si Flareon itu ya. Kalian pilih yang paling cocok buat tim kalian itu apa. Nanti soalnya Biowormwood kan pakai 3 monster. Yang satunya tanker, yang satunya attacker. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Yang pertama tadi Torvagmas, yang kedua tadi itulah 2 tadi ya. Untuk si Biowormwood ini untuk rune-nya paling tak sarankan dia menggunakan 3 penambahan kecepatan ya. Coba kita lihat dulu. Dia support. Oh, boleh pakai 3 penambahan kecepatan juga boleh. Pakai 1 penambahan kecepatan, yang lainnya adalah tim strength juga tim speed juga boleh ya. Jadi yang paling tak sarankan tetap seperti ini. Nah, levelnya berapa? Level 7 sama 8 saja itu udah cukup seperti ini ya. Level 6. Kalau ada level 7 saja. Level 6 jangan. Level 7 sampai 8. Level 9 10 bisa dipakai di monster era terbaru atau ancestor ke atas ya. Nah, ini semuanya kecepatan. Bang, kalau mau tak mutate dipakainya apa, Bang? Bisa dimutate dengan penambahan darah ya. Contoh kan tadi 3 biji seperti ini bisa dimutate semuanya dengan penambahan darah ya. Biarin. Kita langsung dicoba di resource ya, dengan once di mana ya, di sini saja mungkin. Biowormwood lumayan ya, kalau ada monster terasur cafe itu jangan lupa diambil sebisa mungkin, karena memang dia juga bisa memberikan efek, bukan efek sih, memberikan penambahan monster power ya. Nah, kita coba gantinya di sini saja. Ngapain ngepick ancestor? Picknya M ya. Biowormwood elemennya ini kalau nggak keliru tadi. Ini bentuknya lumayan bagus, kayak toples, kayak ulet dimasukin toples. Ini saya recharge agar sampai ke giliran Biowormwood ya, karena memang eranya sudah lama, jadi dia gilirannya ya lumayan agak jauh. Skill pertama berelemen natur, dia memberikan urutan kerusakan pertama low berelemen natur untuk semua musuh.
Setelah itu semua musuhnya diberikan efek damage reduction dan juga healing, Nagate healing untuk semua musuh. Nagate healing itu hampir sama dengan reversal, hanya saja lebih bagus reversal ya. Ini skill 1, stamina nya 42, koldenya 3. Damage reduksi ini untuk yang belum tahu, monster musuh yang terkena efek damage reduksi, kalau musuhnya akan memberikan kerusakan ke rekan tim kita, itu kerusakannya dikurangin 25%. Contoh musuhnya memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk hanyalah 750M. Contoh musuhnya memberikan kerusakan 100M, maka musuhnya hanya memberikan kerusakan 750. Yang 25% hilang. Nah, itu adalah fungsi damage reduksi. Pasif yang kedua, Nagate healing. Ini semisal musuhnya punya skill yang bisa memberikan efek penyembuhan darah, regenerasi darah, itu tidak bisa, tidak masuk. Hanya begitu saja. Itu adalah Nagate healing. Beda ya. Nagate healing itu tidak bisa nyembuhin darah. Kalau reverse healing itu kebalikannya, penyembuhan darah. Jadi lebih bagus reverse. Skill kedua, dia memberikan efek Nanovarius untuk salah satu musuh saja. Setelah itu dia memberikan efek damage reduksi untuk semua musuh. Jadi untuk Nanovariusnya ini untuk satu musuh dan damage reduksinya untuk semua musuh. Ya, bisa dipahami. Contoh, skill kedua tak arahkan ke orang yang paling tengah. Ya. Jadi nanti yang terkena Nanovarius cuma yang tengah. Untuk total damage reduksinya ini untuk semua musuh. Nah, damage reduksi sama dengan skill pertama. Skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan pertama lagi, sangat kecil lagi, berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur, yaitu Nanovarius. Nanovarius itu high torture, itu bagus sekali ya. Nah, stamina 40, koldenya 2, skill keempat, dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, untuk satu musuh saja berelemen metal. Setelah itu dia memberikan efek total damage reduksi dan juga Nanovarius untuk semua, untuk salah satu musuh. Jadi ini Nanovarius ini bagus, total damage reduksi itu juga bagus. Karena total damage reduksi itu memberikan kerusakan 0% yang akan datang. Contoh musuhnya terkena efek total damage reduksi, maka monsternya itu kalau mukul rekan tim kita atau Biowormwood, maka kerusakannya nggak ada yang masuk. Hanya saja efek dari skill tetap masuk ya, seperti tortur, efek kontrol, ataupun efek seperti debuff ya, itu masih masuk ya. Ini bagus, hanya saja ini lebih bagus kalau skill keempatnya dibuat multiple enemies ya. Untuk animasinya seperti ini. Seperti nembak, padahal cuma loncat-loncat, suaranya seperti nembak ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang udah like, share, and comment ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.